Semoga Allah Ta'ala memberkatinya, mendapat dan diberkahi semakin jaya TNI kita Indonesia. Tapi filosofinya apa yang sebenarnya? Lah itu ternyata 1000 tahun yang lalu mulai digelar oleh Wali Sembilan, sebelumnya oleh Mahaguru Maulana Ibrahim Makhdum, terkenal dengan Sunan Bonangnya, yang telah mencetak murid-murid yang luar biasa seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Namanya Haji Kalijogo. Tapi sekarang mencari Kalijogo agak sulit. Menjadi Sunan apalagi Kalijogonya saja. Apa sih sebenarnya maksud Kalijogo? Kali itu di zaman itu sudah terbentuk aliran-aliran yang terkadang benturan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Siapa yang akan mampu menjaga aliran-aliran tersebut? Ternyata murid Kanjeng Sunan Bonang yang disebut Kalijogo tersebut. Nah, itu bukan topo ning pinggir Bengawan Solo tok, itu bukan sampai lumutan. Dalam hati kecil kita itu ketika kita melihat cinta itu, kita ngomong ning ndi saiki kepriwe saiki sing dadi Kalijaga sapa kowe? Menjaga umat, menjaga bangsa, menjaga kesatuan persatuan bangsa. Boleh-boleh saja pilihan, beda pilihan, monggo, tapi kita tunjukkan intelektual kita. Tetap beda pilihan, tapi tetap kita menjaga kesatuan persatuan yang luar biasa. Inilah. Nah, pada waktu itu Kanjeng Kali Sunan Kalijogo dari Sunan Bonangnya menceritakan Bimo mempunyai 3 anak yang luar biasa. Di zaman itu sudah disebut apa yang pertama, Gadot Koco. Hebat. Kaca itu sudah dikenal dari 1000 tahun yang lalu, sudah ada nama kaca. Pantulan kaca ini luar biasa kalau kena sinar matahari. Dari Gadot Kaca itu sudah melambangkan ahli antariksa, astronomi yang luar biasa. Cuma kita nontonnya senangnya kesaktiannya saja, terbuai oleh kesaktian. Bisa membuat satelit, bisa membuat dan lain sebagainya. Handphone yang berhubungan dengan satelit sudah dikenal dari dulu Gadot Kaca. Yang kedua, Ontorejo. Kalau kita lihat dalam bayangan bisa nyilem ning bumi, ya sudah, itu bolak-balik kesaktiannya. Padahal di sini satu menunjukkan ahli pertambangan, ahli geologi, ahli vulkanologi, ahli pertanian dan lain sebagainya ditunjukkan pada waktu itu dengan melalui pewayangan. Yang satu lagi ahli kelautan, Ontoseno. Komplit melambangkan dari dulu sudah membuat satu isyarat. Mampukah 3 hal ini, kita akan melahirkan putra putri yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ahli antariksa, ahli pertambangan, ahli pertanahan, ahli geologi, vulkanologi. Itu sudah diciptakan, ditulis oleh para beliau yang ahli kelautan. Ini satu. Maka muncul untuk membangkitkan rasa antarabangsa memiliki, muncullah sedekah bumi, sedekah laut. Jangan lihat negatifnya, lihat negatifnya, tidak ada habis-habisnya nanti. Lho kok ono saja nih das kebu dibuka laut, sikir kiki sih. Kok iki karepe para wali sing gawe iki karepe primeh. Lah niku yang kita pelajari. Tidak cukup dari itu, ketika bendera-bendera penjajah
pemerintahan Hindia Belanda, dari instansi-instansi pemerintahan pada waktu itu berkibar bendera mereka. Kita tuh sulit mau pasang merah putih, gawat. Tidak pulang nama saja untung. Ning para sesepuh kita, para ulama kita, para pendiri bangsa ini nggak kalah akal. Piye carane? Tiap buat rumah, sak durunge pasang reng pasang usuk, blandar tengahnya kayu nih itu. Kalau di sini apa namanya, blandar apa? Sawi, penglari, lah niku. Utawi maulur niku. Dipasang napa? Janur, kelirik kuning ayu, langset. Kalau saat ini badai nyebut kuning wedi, nyebut biru wedi. Zaman meh kampanye nyebut kuning jagape Golkar lah. Repot maning nih. Kalau nyebut biru tanggapannya seje maning. Nih, kalau senengnya nganggo kelambi krem. Habibie kenah mencongnya mana dia? Elah repot malih. Wis paling gampang udah putih-putih belah ya kowe. Gimana? Niku penak kayaknya niku. Nah, niku. Pasang janur. Terus napa malih tebu. Padi utawa pari. Terus apa? Pisang, kelapa. Nanti memasang benderanya terakhir pakai perjanjian, pakai manakiban, pakai mocopat dan sebagainya. Menyani ngebul landane liwat wis ora masalah ya. Kita kultur, kita culture ora apa-apa. Kon bae sing bodoh. Ditutupi. Setelah selesai doa digubetaken merah putih ya. Ana sing pakune emas, sing diduwi. Tidak langsung ditutup, tidak langsung pasang reng atau pasang usuk. Dibiarkan sampai 1 minggu, terkadang 10 hari. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, ya kalau musim renggang, musim panas, ini janur yang begitu cantiknya kulitnya, kena panas lalu melayu menjadi semu-semu coklat. Berubah tidak? Berubah tidak? Berubah. Tebunya pasti, manisnya kurang. Kalau dalam pabrik tebu mungkin arandemennya melorot itu. Ya, liranya tidak bisa diharapkan, liranya. Itu satu contoh. Itu tebu. Yang kedua padi. Kena panas yang kuning cantik betul menjadi coklat. Berubah. Kelapanya hijau tadi kena panas mangkeleh coklat. Nah pertanyaannya, merah putihnya berubah tidak? Maka jadilah itu yang mempertahankan, mempunyai kefanatikan terhadap bangsa dan tanah airnya. Ngoten itu. Biar lainnya berubah, merah putih adalah tetap merah putih. Nah, ternyata di merah putih kita pertahankan luar biasa, ada nilai yang luar biasa. Tolong dicatat untuk anak-anak kita supaya mengetahui. Itulah. Apa diantaranya? Nomor 1 di dalam merah putih adalah harga diri bangsa. Baru tidak berhuruf. Yang kedua, kehormatan bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Kita mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa. Negara kita mau diinjak-injak, terang kita tidak terima karena kehormatan kita diinjak-injak oleh penjajah. Betul? Ini kan ngoten nih. Ini kok pendirian arane.
Makanya kalau merah putih selalu kita kirapkan membangkitkan kembali, menambah kembali rasa handar beni, merasa memiliki, bahwa tegaknya merah putih itu berdarah, bukan berhadiah. Maka perlu ada ulang tahun Diponegoro, Siliwangi, Brawijaya, lain-lainnya sampai ke Korem untuk membangkitkan kembali. Ini tidak berdiri sekonyong-konyong, tapi banyak kandungan yang luar biasa. Tanggung jawab kita kepada tanah airnya itu loh, bukan sekadar rame-rame asik tentang ulang tahun Korem dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan ini diteruskan oleh generasi penerusnya, membuat satu kontribusi. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa? Kontribusinya satu saja, tidak usah yang lain-lain terlalu tinggi, mungkin terlalu berat. Apa? Kita jaga NKRI. Itu tanda bukti kita, bukti cinta tanah air. Tunjukkan bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ngoten ngono wedi takoni, sampean wong di Indonesia. Lemah takoni. Bapak dari mana? Indonesia. Nek dadi turis ngono aja terus Indonesia. Berarti orang dunia kebanggaan. Loh niku. Ini kalau ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian itu nggetarake kewibawaan nama bangsa. Apalagi kita ikrarkan, tadi kita tidak tahu ada lagu kebangsaan ada tadi. Udah ada alhamdulillah sudah ada lagu kebangsaan, bacaan teks Pancasila. Cuma saya tanya, ketika kita ikrar tadi bersama-sama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, benar? Betul ya? Ya betul kalimahnya, jenengane sing tak takoni. Nek lafate bener. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, menjadi lagu kebangsaan. Sing kula takoni niku jenengan kita sami berikrar melalui lagu kebangsaan, tanah airku Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu apa pengakuan dalam lagu atau kehidupan sehari-hari? Ini sing kula takoni sampean mboten. Wah niku. Kita diingatkan lagu kebangsaan terus, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, terus diingatkan, merasa memiliki, merasa handar beni dan sebagainya, sehingga jati dirinya kuat, harga dirinya kuat, kehormatan pun luar biasa. Diingatkan. Ning jerone merah bu, merah putih. Ya itulah. Allah SWT. Maka ikrar ini perlu dibuktikan. Kita hidup di Timur Tengah, belajar di Timur Tengah, maaf ojo tersinggung. Pulang pakai sorban boleh, pakai gamis itu sunnah Nabi boleh, tapi kita tetap Indonesia. Dari Eropa makan pakai sendok garpu, pakai supit. Yang di negeri timur jauh, yang Eropa pakai sendok garpu, tidak akan mampu merubah kami Indonesia. Ini ramen bisa kayak gue. Nah, kalau kita sudah merasa mengaku kami Indonesia, mempunyai Pancasila yang luar biasa. Kira-kiranya nanti kalau 2024 nih ribut apa orang? Dua Pancasila boleh. Kita punya dan kita fanatik kepada kepada bangsa Indo. Kalau kita masalah toblosan saja ruwet, ditertawakan oleh bangsa lain. Ngisi-ngisi nanti berada Pancasila ini masih ruwet baik ya gue. Pan ngomong apa kon? Nah, mana? Kita jaga
Beda pilihan silahkan, tapi tidak beda Indonesia. Bendera partai boleh banyak, merah putih cuma satu. Orang awatan pendirian harus tertanam di kita semuanya. Inilah yang kita harapkan. Mari kita beri contoh kepada dunia luar, khususnya inilah Indonesia. Pemilu saja ayem, tentrem, tidak mudah dihok, tidak mudah dimacam-macam. Kita tetap menjaga kesatuan persatuan Indonesia, karena itu bagian pertahanan yang kokoh untuk negara kita. Singarane pertahanan itu apakah hanya TNI Polri saja? Tidak. Ekonomi, pertanian, pendidikan itu bagian pertahanan nasional. Maka hidupkan, saya salut kepada Pak Danrem dengan adanya malam hari ini. Orang jualan Masya Allah luar biasa sekali. Istilahnya UMKM-nya hidup, kendaraan ikut laris. Inilah hikmahnya yang luar biasa. Jadi dengan adanya peringatan ini secara tidak langsung juga ikut membangun Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir kita tidak bisa panjang-panjang. Yun sewu waktu ini udah-udah dia cerita sedikit wow saking Jakarta mau pun mes setengah tiga itu beri sekitar jam olunan kira langkung tahun lebih. Pan ngomong isin lagi, pan ngomong kesel kayak isin. Ini tanggung jawabnya.